Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar setiap firman Tuhan yang saya dan saudara terima boleh dapat menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu. Sepanjang malam Engkau telah menyertai kami dan kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkahkan kaki kami dalam setiap aktivitas kami, khususnya ibadah kami pada hari ini, kami rindu untuk mendengarkan renungan saat pagi hari ini agar meneguhkan iman percaya kami. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati tentang ketuangan Roh Kudus, atau 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan untuk memimpin menuntun umat manusia mengenal Allah dan melakukan setiap kehendak-kehendak daripada Allah Bapa di surga. Nah, pada saat pagi hari ini saya ingin membagikan tentang 19 peran atau pribadi Roh Kudus dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama, bahwa Roh Kudus adalah roh yang mengadakan dan memberi hidup bagi manusia. Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya di dalam Ayub pasal 33 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Yang pertama. Yang kedua, yaitu menentukan dan menyuruh hamba-hamba Tuhan. Yesaya 48 ayatnya yang ke-16. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Pasal 20 ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Roh Kudus menentukan dan menyuruh hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan dan untuk menjadi saksi Tuhan. Yang ketiga, yaitu Roh Kudus memimpin hamba-hamba Tuhan kemana ia harus berkhotbah. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 29, pasal 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Itu yang ketiga. Yang keempat, ia akan menunjukkan kepada hamba-hamba Tuhan di mana ia tidak boleh berkhotbah. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Kemudian yang kelima, ia mengajar hamba-hamba Tuhan apa yang harus dikhotbahkan, saudara. Yang keenam, ia berkata-kata dengan perantara para nabi. Yang ketujuh, ia berselisih dengan orang-orang berdosa karena dia adalah roh yang kudus. Yang kedelapan, ialah atau Roh Kudus akan menginsafkan manusia berdosa. Yang kesembilan, ia akan menjadi penghibur bagi umat manusia. Yang kesepuluh, ia membantu dalam kelemahan manusia, dalam keterbatasan manusia, untuk memahami setiap kehendak Allah. Dia yang akan menolong dan membantu manusia.
Yang ke-11, Ia yang akan mengajarkan segala sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Yohanes 14 ayat 26, 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga. Yang ke-12, Ia yang akan memimpin kehidupan umat manusia kepada terang Allah yang ajaib. Yang ke-13, Ia yang akan menyucikan. Roma 15 ayat 16, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-11. Yang ke-14, Ia bersaksi tentang Kristus. Yang ke-15, Ia memuliakan Kristus. Yang ke-16, Ia mempunyai kekuatan sendiri. Roma 15 ayat 13. Yang ke-17, Ia menyelidiki segala sesuatu. Roma 11 ayat 33 dan 34, 1 Korintus 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ia bekerja menurut kehendak Allah. 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11. Yang ke-19, Ia menyertai dan diam di dalam orang-orang kudus. Yohanes 14 ayatnya yang ke-17. Jadi terkadang banyak orang bertanya-tanya, apa peran atau apa tugas daripada Roh Kudus sebenarnya bagi orang percaya? Maka hal-hal yang saya sampaikan ini boleh Bapak Ibu baca kembali di rumah dan menjadi satu perenungan bagi kita bahwa Roh Kudus itu dialah yang mengadakan dan memberi hidup bagi manusia, yang memberitakan para hamba-hamba Tuhan untuk melayani Tuhan, memimpin hamba-hamba Tuhan dalam berkhotbah, menunjukkan kepada hamba-hamba Tuhan di mana tempat yang seharusnya mereka untuk menyampaikan firman Tuhan. Ia mengajar para hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, apa yang harus disampaikan. Ia dapat berkata-kata melalui memakai para nabi sebagai perantara untuk menyampaikan kehendak Allah. Dia akan berselisih dengan orang berdosa karena dia adalah Roh yang kudus. Dia akan menginsafkan, dia akan menghibur, dia akan membantu kita dalam kelemahan kita. Dia akan mengajar kita, memimpin, menyucikan, dan dia bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan kita. Dan dia akan memuliakan Kristus, dan dia memiliki kekuatan untuk membawa kehidupan kita menjadi pribadi yang semakin teguh di dalam Tuhan. Dia akan menyelidiki segala sesuatu. Dia akan bekerja menurut kehendak Allah dan menyertai saya dan saudara sejak hari ini sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami diingatkan ada beberapa peran Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami mau belajar firman-Mu dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Allah Roh Kudus itu tinggal tetap dalam kehidupan kami, menuntun kami, memimpin kami untuk memiliki pengenalan yang benar tentang Engkau dan dapat melakukan setiap kehendak-kehendak daripada-Mu. Dan kami bersyukur, kami terima setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu saat pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan, kiranya pintu-pintu berkat yang baru saat pagi hari ini Engkau akan bukakan dan tercurah bagi seluruh umat kepunyaan-Mu. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia-karunia dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita berkerajaan kekal selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.